Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Terima kasih sudah datang pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siddiq Ramadan dan saya akan menjadi mediator dalam jalannya mediasi kali ini. Tujuan dari mediasi ini yaitu untuk mencari solusi yang adil dan juga memulihkan hubungan antara kedua belah pihak, yaitu saudara Ricky dan juga saudara Billy. Sebelum dimulai, baiknya saya jelaskan dulu aturan-aturan dari proses mediasi ini. Yaitu yang pertama, nanti salah satu pihak akan saya beri kesempatan untuk mengeluarkan keputusannya, sementara pihak yang lain cukup mendengarkan, tidak boleh menyela. Dan juga akan diberi kesempatan untuk pihak kedua untuk menjelaskan keputusannya juga setelah pihak pertama selesai. Baik, selanjutnya langsung saja perkenalan kepada pihak pertama, yaitu saudara Deki. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Deki, selaku dari anak yang dipukuli oleh anaknya Bapak Redi. Anak saya bernama Morgan dan anaknya Bapak Redi bernama Dilan. Cukup Bapak. Baik, terima kasih kepada saudara Deki. Saudara Redi, silakan menjelaskan. Baik, perkenalkan nama saya Redi, selaku orang tua dari Dilan yang berperkara dengan anaknya Pak Deki, yaitu Ananda Amar. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai. Saudara Deki, bisakah menjelaskan kronologi pada hari kejadian, Pak? Jadi gini Pak, kronologinya. Anak saya lagi main dengan anaknya Bapak Redi. Ya semacam bermain anak kecil lah Pak ya, sama saling PDK satu sama lain. Dan kebetulan anaknya bapaknya Redi ini tersinggung mungkin walaupun dia masih kecil, lalu melakukan pemukulan terhadap anak saya yang sampai babak belur di pipi kanan dan di lengan sebelah kanan. Ya, itu saja Bapak. Ya. Kalau boleh saya tanya, Pak, kalau penghinaan atau yang dilakukan oleh anak dari Bapak Redi ini apa ya, Pak, kalau saya tahu? Dari anaknya Pak Redi tadi. Oh, melakukan penonjokan Bapak. Melakukan penonjokan dan dia sempat juga membawa batu dan menimpa ke anak saya sampai mengenai lengan kanannya. Oh iya, baik. Sebelumnya saya juga turut prihatin, Pak, dengan keadaan yang menimpa Bapak. Selanjutnya untuk Bapak Redi, silakan untuk menjelaskan kronologi pada hari kejadian. Apa yang dijelaskan oleh saudara Deki memang benar, saya melakukan tindakan kekerasan, namun di dalam kejadian tersebut bukan saja anak saya yang melakukannya, ada dari teman-teman yang lain. Dan dari pengakuan anak saya, yaitu dia hanya memukuli sebanyak 3 kali, dipukul adalah pipinya. Tapi terkait pelemparan batu dan sebagainya itu adalah orang lain. Mungkin anak dan warga pada saat itu hanya melihat jelas yaitu anak saya, yaitu anak Dilan. Maka dari itu anak dan Morgan meminta pertanggungjawabannya kepada anak Dilan melalui saya. Oh iya, baik. Jadi anak Bapak Redi ini tidak sendirian dalam memukul atau mengeroyok anaknya Pak Deki. Iya betul. Karena kan di sana kejadiannya sedang ramai bersama teman-teman. Sedang kalut juga, Pak ya. Selanjutnya langsung saja kita fokus pada pencarian solusi. Kepada Bapak Redi, apakah saudara siap untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh anak Bapak? Saya sebagai orang tua selalu siap untuk bertanggung jawab atas kesalahan anak saya. Baik, jadi Bapak bersedia ya untuk bertanggung jawab? Ya.
bersedia untuk menerima pertanggungjawaban dari Bapak Redi? Ya, sebelumnya saya memaafkan terlebih dahulu anaknya Bapak Redi yang bernama Dilan ini yang telah memukuli anak saya yang bernama Morgan. Biar nanti kita ke depannya juga tetap akur gitu loh untuk bermasyarakat. Dan untuk penerimaan ganti rugi yang telah saya alami itu saya menerima Pak. Saya ingin mengajukan ganti rugi sebesar 5 juta rupiah karena anak saya ini sudah dirawat di rumah sakit selama 3 hari dan itu sudah masuk infusan dan sudah membeli obat segala macam ya Bapak. Seperti itu Pak. Baik. Jadi saudara Riki ini sudah bersedia menerima permintaan maaf dari saudara Redi. Iya. Tapi meminta uang pertanggungjawaban sebesar 5 juta rupiah. Ya. Karena anak bapak sudah dirawat, Ya. masuk infus segala macam obat Pak. Oke. Saudara Redi, bagaimana atas persyaratan yang diajukan oleh saudara Redi? Siap. Namun saya keberatan dengan nominalnya. Karena di situ bukan hanya anak saya yang melakukan, karena ada juga dari beberapa temannya yang lain. Jadi dari saya pribadi, saya mau membantu biaya pengobatannya itu sebesar 1.500.000 itu dari saya. Karena saya merasa keberatan juga, kenapa harus dibebankan kepada saya sendiri, sedangkan banyak dari teman-teman yang lain yang ikut memukul yang itu. Baik, jadi bapak bersedia untuk membayar uang rumah sakit, tetapi tidak setuju dengan nominalnya Pak. Baik, saya kembalikan ke Pak Deki, bagaimana dengan persyaratan dari saudara Redi? Cukup berat ya Pak kalau misalkan tadi Bapak Redi ini mengatakan cuma 1.500.000 ya Pak, karena biaya operasional saya ke sana pun saya naik ojek online Pak. Nah terus untuk infusan itu perkiraan itu udah masuk banyak Pak, sekitar 10 botol karena anak saya itu memang benar-benar bengep Pak. Dan saya pada intinya saya keberatan untuk angka 1.500.000 itu Pak, dan saya minta untuk 2 juta aja dirampin gitu Pak. Oke, jadi saudara Redi ini kurang setuju dengan persyaratan dari saudara Redi Ya. dengan uang rumah sakit sebesar 1,5 juta dan meminta sebesar 2 juta rupiah. Ya. Baik. Bagaimana saudara Redi dengan persyaratan dari saudara Redi? Terlalu besar. Terlalu besar. Jadi saya pribadi itu keberatan, tapi saya mohon juga kepada mediator untuk bisa memberikan hasil final yang baik untuk saya dan juga untuk Pak Deki. Jadi saya akan berikan kepada Pak Deki. Baik, kalau itu kita cari mungkin jalan tengahnya Pak. Kalau saya lihat dari kondisi dari anak Bapak Deki ini memang cukup parah Pak, karena kondisinya itu sudah masuk infus tadi yang sudah Bapak Deki jelaskan, dan juga mukanya itu penuh dengan luka lebam akibat pukulan dari anak Bapak Redi. Baik, jadi kesimpulan yang bisa saya dapat dari proses mediasi ini yaitu saudara Reki yang meminta uang pertanggungjawaban, yaitu uang biaya rumah sakit sebesar 5 juta rupiah. Iya Pak. Ya, yang mana ditolak oleh saudara Reki dan meminta diturunkan nominalnya sebesar 1,5 juta rupiah. Betul Pak. Kemudian ditolak lagi oleh saudara Reki dan meminta nominal sebesar 2 juta rupiah. Iya betul Pak. Betul. Ya, kemudian kembali ditolak lagi oleh saudara Redi dan diserahkan kepada saya selaku mediator. Betul Pak. Baik. Jadi setelah saya bisa lihat keadaan dari anak dari saudara Reki ini, kemarin saya sempat melihat kondisinya itu lumayan parah Pak, karena wajahnya penuh dengan luka lebam
yang mana tidak sadarkan diri selama 6 jam Pak. Jadi mungkin bisa kita ambil jalan tengahnya sebesar 1,8 juta. Bagaimana Pak? Dari saudara Diki dulu. Ya, saya sangat menghargai keputusan Bapak sebagai mediator untuk di angka 1.800.000. Saya sangat menghargai. Jadi Bapak Diki setuju ya dengan uang 1,8 juta itu? Iya, saya setuju Pak. Untuk saudara Randy bagaimana? Setuju. Setuju Pak? Ya. Oke, baik. Jadi karena kita telah mencapai titik kesepahaman antara saudara Randy dan juga saudara Randy, yang mana saudara Randy akan menanggung biaya pengobatan rumah sakit sebesar 1,8 juta. Dan Bapak bersedia ya Pak membayar uang tersebut? Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Bapak sudah mau bisa berdamai dengan keadaan ini. Kami akan mencatat kesepakatan ini dan memantau pelaksanaannya, dan saya harap ini bisa menjadi pelajaran bagi semuanya dari semua pihak, dan kita bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Baik, terima kasih. Untuk kedua belah pihak silakan berjabat tangan. Ya, sebelumnya terima kasih Pak telah berpartisipasi dalam mediasi ini. Kalau gitu mediasi ini saya tutup. Ya. Wassalamualaikum.